Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang monarki dan sisa monarki di Indonesia. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri atau suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya. Dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik. Teori kedaulatan menurut Jean Boudin. Kedaulatan menurut Jean Boudin adalah kekuatan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat di antaranya. Yang pertama, permanen, artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri masih ada. Yang kedua adalah asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga ada bulat, yang artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasinya, sebab jika ada yang membatasi maka akan melenyapkan sifat kedaulatan tersebut. Selanjutnya monarki. Monarki atau kerajaan berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih dari 900 tahta kerajaan di dunia, sedangkan pada dekade ke-8 abad ke-20 hanya 40 tahta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya 4 negara yang mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakan adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. Penguasa monarki di Indonesia. Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun-temurun. Cangkupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil misalnya desa adat atau negeri di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik sampai sebuah pulau besar atau benua yang disebut kekaisaran. Kepala adat turun-temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di timur disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil atau kerajaan distrik tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya sebuah kesultanan. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar sultan yang di pertuan besar, tetapi hanya boleh menyandang gelar pangeran, pangeran muda, pangeran adipati, atau yang di pertuan muda walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan raja. Sisa-sisa monarki yang masih ada di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi. Kesultanan Delhi masih tetap eksis hingga kini meski tidak ada lagi yang mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Kesultanan Balungan. Kesultanan Balungan atau Bulongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731
dengan raja pertama bernama Wira Amir gelar Amirul Mukminin tahun 1731 sampai 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin tahun 1931 sampai 1958. Dan yang terakhir adalah Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat menjadi kerajaan yang dulu pemerintahannya di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sekarang. Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak di Pangkalan Brandan. Korelasi yang sekiranya dimiliki oleh teori Jainuddin dan sisa monarki di Indonesia. Hubungan yang sekiranya dimiliki oleh teori Jainuddin dan sisa monarki di Indonesia yang masih aktif, contohnya Kesultanan Yogyakarta, adalah teori kedaulatan bulat. Mengapa begitu? Teori kedaulatan bulat adalah kedaulatan yang dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Walaupun memang Kesultanan Yogyakarta bukanlah sebuah negara yang independen dan merupakan sebuah bagian dari negara Indonesia, namun dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta disebutkan bahwa kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di provinsi. Selanjutnya pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 berbunyi, kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan dimaksud pada ayat 1 meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. 2. Kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertahanan. Kelima, tata ruang. Secara tidak langsung, Kesultanan Yogyakarta mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh dalam wilayahnya, serta tidak terbagi-bagi dalam mencakup semua wilayahnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya.